Welcome back to Bimbingan Belajar Al-Fatih. We would like to continue our material in asking for and giving suggestion. We would like to take a practice too. Baik, selamat datang kembali di Bimbingan Belajar Al-Fatih. Kita akan melanjutkan kembali latihan tentang meminta dan memberi saran. Sekarang kita masuk ke latihan yang kedua, practice 2, di mana kita akan mengadakan latihan yang lebih kompleks lagi, yaitu menyusun sebuah dialog dengan beberapa clue di sini. Dialog singkat tentunya. Kita akan berikan asking for suggestion. Di sini saya berikan 3 contoh, sehingga asking for suggestion kita singkat menjadi AFS. Kalau untuk what am I supposed to do, disingkat untuk AFS 1. Kalau AFS 2, what should I do? AFS 3, what do you think I have to do? Kemudian untuk giving suggestion atau memberi saran disingkat menjadi GS. GS 1, you should. GS 2, I suggest you. GS 3, you had better. GS 4, I think it will be better for you too. GS 5, why don't you? Nah, ini jadikan AFS dan GS-nya, kode-kodenya jadi catatan untuk bisa mengerjakan di slide berikutnya. Tentu saja di dalam dialog ini kita tidak hanya memberikan ekspresi giving dan asking for suggestion, tetapi juga di sini untuk responnya. Di dalam responnya tentu saja dalam asking for and giving suggestion ini ada bagian menerima, ada refusing, menolak, atau juga ada accepting, menerima. Maka di sini kita akan memberikan accepting 1, yaitu I think that's good idea. Accepting 1, menurutku itu adalah ide yang bagus. Accepting yang kedua adalah okay, I'll try. Baik, saya akan coba. Accepting yang ketiga, that sounds good. Kedengarannya enak. Kemudian juga di sini kita akan memberikan yang refusing, yaitu penolakan. Refusing 1, I don't think that's good idea. Menurutku itu adalah bukan ide yang bagus. Kemudian refusing yang kedua, it doesn't sound good. Kedengarannya tidak enak. Yang ketiga, hey, are you crazy? Kamu ngaco ya, gitu. Ini yang refusing yang ketiga. Jadi ini juga buat catatan atau diingat baik-baik sehingga kita bisa mengerjakan latihan ini di slide berikutnya. Saya berikan di sini contoh untuk nomor 1. Di sini clue-nya adalah dizzy. Dizzy ini artinya pusing. Kemudian AFS 2, kita akan cocokkan dengan AFS 2 yaitu what should I do? Maka di sini ada GS 5. GS 5 yaitu why don't you? Why don't you? Why don't you? Cocokkan GS 5. Di sini ada clue-nya yaitu drink medicine, meminum obat. Kemudian direspon dengan accepting 2. Accepting 2 yaitu okay, I'll try. Maka di sini kita akan jadikan dialognya yang A mengatakan I'm dizzy sebagai bentuk komplainnya atau keluhannya. What should I do? Ini sebagai bentuk AFS 2 atau asking for suggestion yang kedua. Kemudian dia yang B-nya mengatakan memberikan saran dengan GS yang kelima. GS yang kelima yang ini. Why don't you drink medicine? Kenapa Anda tidak minum obat? Yang A merespon dengan accepting yang kedua yaitu okay, I'll try. Maka di sini tuliskan okay, I'll try. Baik, saya akan coba. Yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Langsung praktek membuat dialog berdasarkan kode-kode AFS dan GS beserta responnya. Yang nomor 2 kita akan lihat di sini clue-nya adalah tired. Kemudian diberikan AFS 1. Asking for suggestion yang 1, kemudian giving suggestion-nya atau GS-nya diberikan kode nomor 2.
Di sini ada clue-nya go shopping. Ini memberikan saran dalam bentuk go shopping, yaitu berbelanja. Di sini responnya adalah refusing. Refusing 3. Silakan dijawab. Ya, cocokkan jawabannya. Number 2. I'm tired. What am I supposed to do? I suggest you go shopping. Hey, are you crazy? Nah, untuk nomor 2 ini saya jelaskan. Dia mengatakan, oh saya lelah. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Yang B menyampaikan saran, yaitu saya sarankan Anda pergi berbelanja. Ah, kamu ngaco, itu responnya. Silakan yang ketiga, di situ ada thirsty, haus, kemudian giving suggestion-nya diberikan nomor 3, yaitu clue-nya to drink Coca-Cola. Kemudian accepting nomor 3. Silakan cocokkan jawabannya. Oh, I'm thirsty. What do you think I have to do? You have had a drink Coca-Cola. Ah, that sounds good. Ya, kita lihat keluhannya saya haus. Menurutmu apa yang harus saya lakukan? Maka si B memberikan sarannya, you had better drink Coca-Cola. Anda sebaiknya minum Coca-Cola. Anda lebih baik minum Coca-Cola. That sounds good, kedengarannya enak. Silakan nomor 4, keluhannya di situ adalah komplainnya so sleepy. Memberikan sarannya itu go to bed. Ini tentu saja cocok. Responnya adalah accepting 1. Jadi dalam keadaan ngantuk, disuruh pergi tidur. I'm so sleepy. What am I supposed to do? You should go to bed. I think that's a good idea. Baik, nomor 5. Clue-nya atau komplainnya dia so sad, sangat sedih. Maka di sini memberikan saran dengan just forget it. Suruh melupakannya. Di sini ada respon menolak, penolakan nomor 1. Silakan cocokkan. I'm so sad now. What should I do? I suggest you just forget it. I don't think that's a good idea. Baik, kita akan lanjutkan ke nomor 6. So bored now. I'm so bored now. Tentu saja isinya seperti itu. Sangat membosankan. Disuruh go sightseeing, pergi jalan-jalan. Ini diterima responnya, accepting 1. Silakan. I'm so bored now. What am I supposed to do? Why don't you go sightseeing? I think that's a good idea. Baik, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ya, di nomor 7, di sini komplainnya so worried, khawatir. Kemudian di dalam giving suggestion-nya di sini disuruh stay calm. Dan responnya adalah accepting yang kedua, menerima. Oh no, I'm so worried. What am I supposed to do? I think it would be better for you to stay calm. Okay, I'll try. Baik, nomor berikutnya di sini permasalahannya adalah so nervous. Dia sangat gugup. Maka di sini suruh memberikan saran dengan sing a happy song, mendengarkan lagu yang membahagiakan. Tetapi di sini responnya ditolak. Silakan cocokkan. Um, I'm, I'm, I'm so nervous. What do you think I have to do? Why don't you sing a happy song? Hey, are you crazy? Yang ke-9, dia bermasalah dengan very disappointed with my test score. Kecewa dengan hasil tesnya. Maka di sini sarannya adalah untuk take a remedial test, mengikuti tes remedial atau ulang.
Dan di sini responnya adalah refusing, penolakan yang pertama. Silakan cocokkan jawabannya. I'm very disappointed with my test score. What should I do? You had better take a remedial test. I don't think that's a good idea. Baik, nomor berikutnya, nomor 10. Di sini problemnya adalah so wasteful with my money. Bermasalah dengan uangnya. Boros, dia terlalu boros dengan uangnya. Maka sarannya adalah save your money in the bank. Disuruh menyimpan uangnya di bank. Dan dia gunakan accepting 1. Penerimaan yang pertama. Silakan cocokkan jawabannya. I'm so wasteful with my money. What am I supposed to do? I think it will be better for you to save your money in the bank. I think that's a good idea. Baik, yang terakhir di sini adalah so careless with my job. Dia begitu cerobohnya dengan pekerjaannya. Di sini sarannya be more careful, disuruh lebih hati-hati lagi next time, di waktu-waktu berikutnya. Dan di sini responnya adalah accepting. Accepting yang kedua. Silakan cocokkan jawabannya. I'm so careless with my job. What do you think I have to do? You should be more careful next time. Okay, I'll try. Baik, di latihan berikutnya yaitu practice 3, kita akan membuat saran, memberikan saran dengan permasalahan yang disampaikan. Dengan permasalahannya yang disampaikan ini dengan disertai alasannya. Contohnya di sini akan memberikan contoh. I have 2 girlfriends. Jamila, she's sweet, kind-hearted. She always has time for me. And Pamela, she's much prettier than Jamila. Sexy, active, but she hardly has time for me. Look, I have to choose one of them. Who is the best one for me? Baik, contohnya dulu dari si X ini mengatakan, look, I spend much money on cigarette. Saya banyak mengeluarkan uang, boros sekali untuk pengeluaran rokok. Maka di sini berikan saran, you had better stop smoking so you can save your money. Untuk memberikan saran ini, saya sudah berikan contoh GS, giving suggestion, bisa menggunakan giving suggestion 1-5. Boleh menggunakan giving suggestion yang lain. Contohnya, why don't you stop smoking? Boleh juga menggunakan you should stop smoking. Atau juga it will be better for you to stop smoking. Boleh seperti itu. So you can save your money. Jadi sini kan berikan alasannya yang masuk akal dengan menggunakan so, atau juga nanti menggunakan di sini because. Ya. Untuk permasalahan yang pertama tadi yaitu disuruh berhenti merokok sehingga uang kamu akan hemat. Yang kedua, yang di sini langsung latihannya, nomor 1 si X ini mengatakan, I have 2 girlfriends. Jamila, she is sweet, kind-hearted, she always has time for me. Saya punya 2 pacar. Yang pertama Jamila, dia manis, baik hati, dia selalu banyak waktu, dia punya banyak waktu buat saya. And Pamela, she's much prettier than Jamila, sexy, active, but she hardly has time for me. Dan satunya lagi yaitu Pamela, dia lebih cantik daripada Jamila, seksi, aktif, tetapi dia susah waktunya untuk saya. Look, I have to choose one of them. Who is the best one for me? Saya harus memilih salah satu dari mereka, siapa yang terbaik buat saya. Anda bisa berikan sarannya. Ini saya diktekan saja isinya. Silakan Anda buat sarannya, bisa dikirim melalui respon ke video ini.
Bisa dari mulai giving suggestion 1, giving suggestion 2, sampai giving suggestion 5. Contohnya, jadi kita konsep dulu, umpamanya kita akan berikan saran, milih Jamila saja. Karena dia alasannya manis, baik hati, dan punya banyak waktu buatmu. Boleh seperti itu. Atau juga boleh memilih alasan-alasan yang lain yang mungkin alasannya tidak hanya tercantum di sini, tetapi Anda mungkin mengetahui tentang si Jamila atau si Pamela. Jadi Anda boleh memberikan sarannya untuk memilih Pamela maupun Jamila. Contoh di sini, why don't you choose Jamila? Because she is sweet, kind-hearted, and she always has time for you. Atau boleh menyarankan, you should choose Pamela because she is much prettier than Jamila. Boleh seperti itu. Contohnya. Jadi Anda bisa gunakan giving suggestion 1-5 dengan alasan-alasan, boleh yang sudah tertera di dialognya, atau juga memberikan alasan-alasan yang lain yang masuk akal. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Actually, I have to attend the meeting at 9 o'clock this morning, but my daughter's sick. What am I supposed to do? Di sini permasalahannya, I have to attend the meeting. Saya harus menghadiri rapat pagi ini, ya, at 9 o'clock this morning, jam 9 pagi ini, but my daughter is sick. Anak perempuan saya sakit. What am I supposed to do? Apa yang harus saya lakukan? Bisa berikan saran, bawa anaknya ke dokter, kemudian menunda meetingnya. Dengan menggunakan kata menunda, yaitu dalam bahasa Inggris, postpone atau juga delay. Umpamanya, kalau meetingnya Anda sebagai pemimpin meeting itu. Tetapi kalau Anda bukan pemimpin meetingnya, Anda hanya sebagai anggota, Anda bisa membatalkan mengikuti meeting itu. Contoh, menggunakan I suggest you take your daughter to the doctor and delay the meeting. Atau, why don't you take your daughter to the doctor and postpone the meeting? Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Oh my God, how can I be so careless? You know, I've made 2 appointments to meet 2 different clients at the same time. What do you think I have to do? Masya Allah, betapa cerobohnya saya. Bagaimana bisa saya sudah membuat 2 janji dengan 2 klien yang berbeda di waktu yang bersamaan, at the same time? What do you think I have to do? Kita berikan saran kepada orang yang keadaan seperti ini untuk memilih salah satu klien, karena tidak mungkin kalau harus bertemu di waktu yang bersamaan untuk bertemu dengan 2 klien. Sampaikan saja, misalnya kepada dia untuk menyarankan menemui klien yang pertama, janjian terlebih dahulu. Kemudian membatalkan dengan klien yang kedua. Dengan misalnya menggunakan giving suggestion, I think it will be better for you to meet first client and cancel the second client. Boleh seperti itu. Atau juga bisa dengan alasan. Yang lain tidak harus dengan because, contohnya dengan menggunakan so. Misalnya, menyuruh bertemu dengan klien yang pertama, kemudian menunda janji dengan klien yang kedua. Dengan menggunakan giving suggestion yang lain tentunya. You had better meet the first client so you can postpone the second client. Boleh seperti itu. Atau dengan giving suggestion yang lain, why don't you delay the second client so you can meet both of them?
Kenapa Anda tidak menunda pertemuan dengan klien yang kedua sehingga Anda bisa ketemu dengan keduanya? Dua-duanya bisa ditemui dengan berbagai macam alasan yang lebih masuk akal. Listen, I have problem with my head. It's kind of migraine. I have tried to drink some medicines, but still it doesn't work. Nah, ini problem yang ketiga. I have a problem with my headache. It's kind of migraine. Ini jenisnya migraine, sakit kepala sebelah. I have tried to drink some medicine. Dia sudah mencoba meminum obat, but it still doesn't work. Ini tidak obatnya. Nah, ini kita sarankan seperti ini umpamanya dia suruh pergi ke dokter karena dokter adalah ahlinya. Nah, misalkan jangan seperti itu. I suggest you come to the doctor because she's an expert. Atau dengan saran yang lain, suruh pergi ke dokter spesialis umpamanya. Kemudian biar dia tahu persis apa obat yang harus diminum. I think it will be better for you to go to specialist doctor so he or she can give you special receipt or appropriate receipt or appropriate medicine. Boleh seperti itu. Disarankan pergi ke dokter spesialis sehingga dia tahu persis obat apa atau resep apa yang paling tepat bisa diberikan kepada Anda. Okay, my girlfriend misunderstood me when she saw me having a chat with Regina, the sexiest and prettiest girl in our campus. I've tried to explain it, but she didn't give me a break. Oh my god. What am I supposed to do? You know, this is misunderstanding. Ya, permasalahan remaja ini. Tapi ini laki-laki yang boleh dikatakan playboy. Dia mengatakan, okay, my girlfriend misunderstood me. Dia salah paham dengan pacarnya. When she saw me having a chat with Regina, ketika saya sedang bercengkrama dengan Regina. Regina ini dia katakan the sexiest and the prettiest girl in our campus. Dia katakan sebagai wanita yang paling cantik dan paling seksi di kampusnya. I have tried to explain it. Saya sudah coba menjelaskannya. But she didn't give me a break. Dia tidak memberikan saya kesempatan. Oh my god. Nah, ini dia meminta saran, dia ingin menjelaskan kepada dia ini adalah salah paham. Tapi saya katakan kepada orang ini, saya sarankan kepada orang ini, tidak perlu pusing-pusing untuk memberikan pemahaman kepada pacarnya. Sudah saja jadikan si Regina sebagai pacarnya. Karena dia sudah mengatakan, the sexiest and prettiest girl in our campus. Why don't you choose Regina as your girlfriend? Because she is the sexiest and the prettiest girl in our campus. Atau mengatakan, I suggest you choose Regina as your girlfriend because you have said she is the sexiest and the prettiest girl in our campus. That's all. Sekian untuk asking for and giving suggestion pada kesempatan kali ini. Baik, kita akan ketemu di materi yang berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.